Jadi kita tidak boleh menduga-duga. Ya kita hanya pasrah kepada Allah. Jangan menduga nanti kita akan begini, kita begini. Punya rencana sendiri. Nah, itu. Tidak boleh kita punya rencana? Boleh. Rencana merupakan ikhtiar kita. Tapi di dalam ikhtiar kita itu, ingat bahwa kita di dalam kegelapan. Nah, kita melangkah ke sana, kita tidak tahu apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Ya. Harus berbanyak dengan pasrah diri, nerimo. Yang digambarkan di sini bisa mengagumkan dalam kegelapan itu seperti itu. Mas Lutfi ya, wonten ana. Pak Sesajeng ya, wonten. Menduga-duga itu sebenarnya yang jadi sumber cikal bakalnya mitos. Hingga di kalangan orang-orang yang dalam kegelapan, dalam tanda petik tidak tahu pengetahuan, tidak punya ilmu, seringkali menjawab sesuatu itu dengan duga-duga yang itu bersumber dari angan-angan dia sendiri sebenarnya. Yeah. Contoh itu kalau orang dulu mengatakan kalau ada gempa itu di dalam bumi ini ada ular yang gerak. Itu kan sebenarnya mitos yang bersumber dari informasi yang nggak jelas. Nah, itu yang hal-hal seperti itu ini yang nggak bisa dijadikan pedoman karena duga-duga itu nggak ada dasar untuk menjadikan sesuatu itu benar. Karena dalam Islam memang dugaan itu tidak boleh dijadikan dasar. Dugaan tidak boleh dijadikan dasar sebelum dugaan itu memang benar-benar menjadi fakta. Hanya mensikapi mitos-mitos orang Jawa itu tidak semua mitos itu salah, tapi ada mitos-mitos yang perlu diluruskan, termasuk nih kalau ada gempa itu ada ular yang gerak di bumi. Iya. Jadi kita semua adalah orang Islam, Muslim, ya semoga jadi orang yang mukmin ya. Kalau orang Muslim banyak, kalau orang mukmin itu sedikit sekali. Nah, dari segala praduga, dari segala mitos yang ada, ini sudah dianjurkan untuk kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Berarti kita harus mencari benar-benar dari mitos yang sudah ada, dari cerita, dongeng, kisah-kisah yang sudah ada, kita harus bisa meneliti ya. Sumber daripada penelitian itu dasarnya mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Dan di ayat-ayat sebelumnya juga pernah kita bahas juga, kita dalam menilai sesuatu atau dalam menghakimi atau memvonis sesuatu itu harus jelas ya, harus ada dasarnya ya. Bahkan kemarin harus kita tahu sendiri. Yang saya gambarkan ada kemarin itu orang yang bunuh ayam itu tidak jelas sudah ngomong menduga-duga, itu tidak boleh ya. Jadi contohnya tadi disebutkan oleh Pak Sis, ada dongeng atau sudah mitos atau kisah bahwa kalau ada gempa itu karena adanya ular raksasa. Nah, itu didasarkan daripada dugaan memang yang karena keterbatasan ilmu. Nah, ini tapi sudah ngomong dengan keterbatasan ilmu, sudah ngomong dan tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kita harus benar-benar teliti. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan harus teliti, ya, harus teliti. Ya, apalagi ini menyangkut yang sifatnya nyata sebenarnya. Sesuatu yang nyata itu kita harus paling tidak kita harus bisa melihat, baru boleh dijadikan acuan. Ya. Jadi kalau katanya
Ini kan nyata, bumi goyang karena karena apa tadi, ular. Loh, ini kan hal nyata. Kalau hal nyata kita apa? Kita harus melihat atau ada orang yang pernah melihat yang bisa diyakini. Ya itu. Selama itu tidak ada, ya kita jangan dulu ya. Nah, justru kita akan terbuai dari kisah-kisah itu, mitos-mitos itu yang akhirnya kita lalai. Nah, ini lalainya kita semua dari hal kehidupan sehari-hari ini. Nah, ini karena mitos-mitos itu, adat istiadat, mitos-mitos, terus kisah-kisah, atau bahkan tuntunan-tuntunan yang tidak ada dasar. Banyak tuntunan tanpa dasar itu banyak, ya. Karena yang memberikan tuntunan atau yang membuat tuntunan ini macam-macam, kita tidak tahu juga asal usulnya, ya. Tuntunan itu banyak sekali, apalagi sekarang zaman informasi yang cukup cukup vulgar, artinya informasi sekarang ini sudah banyak sekali. Nah, jangan kita terlalu percaya begitu saja, ya. Karena mungkin informasi itu atas dasar dari dugaan-dugaan, ya. Itu. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya yang dikisahkan secara dohir, ya kita harus mencari. Ya, kalau yang dohir kita cari saja. Ini di logika kan bisa apa enggak? Maksudnya gitu. Kalau enggak logika ya jangan sudah. Nah, kalau yang enggak logika artinya yang enggak dohir ya. Nah, ini perlu tuntunan ini. Nah, dari tuntunan sekarang ini banyak sekali. Nah, yang bikin kita aman tuntunan ya sudah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sudah itu. Di situ lengkap kok, ini pun juga nerangkan isinya Quran, ya. Lengkap di sana. Ya. Dan malah pertanyaan. Terus yang berikutnya adanya cahaya dan cahaya, artinya ada orang yang mengatakan cahaya di atas cahaya. Yang dimaksud di sini adalah ada orang yang ngaku sudah dia punya jadi kemampuannya terbatas, tapi ngomongnya sudah di luar batas, ya. Jadi dia dianggap sudah punya cahaya, tapi seolah-olah sudah cahaya itu melebihi cahaya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Akhirnya itu masih duga-duga. Jadi umpamanya anak sekolah ya ini. Anak kelas 3 ngomongnya sudah kelas 5 atau kelas di atasnya, itu menduga-duga itu. Ya. Ini jelas menduga-duga. Termasuk hal apapun, ya. Baik keberadaan keseharian kita, artinya menyangkut pekerjaan, menyangkut keilmuan, menyangkut kehidupan dan segala macam itu seperti itu. Ini artinya kita jangan tinggi hati, ya. Dan jangan, artinya kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kemampuan kita segini ya sudah segini, ya. Ada orang yang ngomong lebih baik, ya kita harus terima, ya. Jangan karena enggak begini, nah menonjolkan daripada kemampuan kita. Nah, itu enggak boleh. Nah, karena begitu menonjolkan kemampuan ini, orang yang berdebat seperti itu, kalau ditelaah lagi, banyak sekali menduga-duganya. Ya. Jadi orang yang suka debat itu, suka begini-begini, itu justru orang yang banyak sekali menduga-duganya. Nah, dasarnya kurang kuat. Dia punya dasar tapi kurang kuat. Karena masih ada dasar yang lebih kuat lagi, yaitu tadi ada cahaya, ada di atasnya cahaya lagi, ya. Yang di bawah ini sudah ngaku. Nah, ini ya. Ini keterangannya seperti itu, ada cahaya yang ada cahaya lagi, artinya cahaya bertingkat ini. Yang di bawah ini sudah merasa yang di atas ini tidak boleh. Ini yaitu akan menduga-duga. Sesuatu yang di atasnya berarti yang belum dilampaui.
bagaimana tahu? Ya akhirnya menduga-duga. Nah ini tidak boleh di sini. Itu nanti kalau dijadikan acuan sebagai dasar, dijadikan hukum, kita salah, bahkan bisa membuat orang lain salah, dosa besar. Kalau diri kita salah, kita sendiri yang tanggung. Tapi kalau sampai dikeluarkan ke ranah umum, ke masyarakat banyak, kita dosanya jamaah. Bahasanya. Jadi kita cukup hati-hati ngomong dimanapun tempatnya ya, kita harus hati-hati. Apalagi kalau sifatnya menduga-duga, lebih baik diam. Terus berdiamnya diri dengan ketidaktaatan. Oh ini kok ada lagi, berdiamnya diri dengan tidak ketaatan. Ini ini agak dalam kita mencari kebenaran, mencari ilmu, mencari kesucian hati, kesucian roh kita ya. Salah satu cara yaitu kita berdiam diri, hening hati ya. Cuma kadang itu keheningan hati kita, semedi kita, atau istilah tafakur ya Pak, kita introspeksi diri lah ya, tafakur. Nah itu justru kadang bukan karena ketaatan kita, kadang juga karena nafsu kita ya. Jadi keheningan arahnya baik, tapi sebenarnya itu didorongkan oleh nafsu yang tidak baik. Jadi kediaman diri bukan karena ketaatan. Nah, jadi kita berdiam diri, kita introspeksi diri itu hanya karena ada maunya. Ya, itu tidak boleh. Ya. Orang seperti itu nanti akhirnya menduga-duga juga. Tapi menduga-duganya bab diri kita nih, bukan orang lain. Kalau yang ini diri kita ya. Menduga-duga nanti kalau saya begini, ini akan dapat ganjaran ini, atau akan nyampe ke sini, atau nanti akan macam-macam lah. Seolah-olah ini kita akan ditempatkan sesuatu yang indah-indah karena diam diri kita, introspeksi diri kita. Nah, kalau di bahasa kasarnya di nafsu itu adalah nafsu sok suci. Ya, itu akan menduga-duga tentang nanti tentang masa depan kita. Kalau tadi itu untuk umum, kalau yang ini untuk diri kita sendiri. Kita menduga-duga tentang masa depan kita sendiri, tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana bisa menduga-duga tentang dirinya sendiri? Diri kita pun juga tidak punya kemampuan apa-apa, kecuali memang Allah yang memiliki, kecuali Allah hanya kalau kita tidak ada kemampuan apa-apa. Jadi tetap menerima tadi sama dengan tadi. Jadi sudah kita ikhlas. Nah intinya kita ikhlas. Kita dalam mencari ilmu juga ikhlas, dalam mencari padangnya hati ini juga ikhlas ya. Jangan terdesak karena omongan orang lain, terdesak oleh nafsu kita. Karena kita ingin dipuji terus kita diam, introspeksi diri. Nah, ini salah ini. Salah. Kedua-duanya. Ya. Pertama dari hati, yang kedua dilaksanakan oleh akal. Jadi kedua-duanya jalan ini. Kalau yang sifatnya dohir itu murni akal, tapi tetap karena pengaruh hati. Nah, jadi di sini tadi digambarkan yang akal dan hati. Kalau masih berdiam diri, yang tadi itu, ya, ini hati, murni hati kalau ini. Ya. Kita berdiam diri, kita sok suci, kita merasa sudah dekat dengan Allah, sudah ibadah kita sudah benar. Nah, ini kita akhirnya menduga-duga. Nah, ya. Hasil daripada usaha kita diduga-duga sendiri. Ini tidak boleh ya. Ya.
Ini menduga-duga tentang diri kita, tentang hasil daripada perbuatan kita. Kalau yang dikatakan diam tapi tidak taat ini tadi. Ya. Namun kan tidak selama ini nonsewu. Lek yang berproses ini kan katanya kenapa gitu? Mungkin kan nggak ada karep istilahnya. Iya. Suami melakoni amalan lah istilahnya. Kan ini dalam intinya berproses ikhtiare ngoten gini kan. Lihat yang awam ini kapan ngelampai kewajiban bakal oleh hak ngoten sih. Tapi kan bukan menduga-duga itu. Oleh itu sanes pun. Sanes. Ketidaktahuan kita, kekurangan kita segala macam itu bukan karena menduga-duga. Kita dalam proses ya, karena ketidaktahuan kita itu bukan menduga-duga. Ya. Bukan menduga-duga. Tapi lek sesuatu hal niku tidak tercapai, wonten gelo ya kadang ngoten niku kan ya napa kan mboten nrimo sing mau niku maksudnya. Lek mboten nrimo nggih saged pindah, tapi kan bukan menduga-duga itu. Bukan menduga-duga. Jadi menduga-duga itu hampir sama dengan prasangka. Cuma beda. Prasangka itu memvonis orang lain. Langsung dihakimi. Ya, kalau duga-duga enggak. Ya. Jadi namanya prasangka itu menentukan menentukan hasil akhir. Nah, bukan prediksi, misalnya ngoten. Tidak diprediksi. Prasangka ya prediksi. Ya, kata lain prasangka itu prediksi. Ya. Nah, jadi dalam kita proses tadi, ya mungkin pertanyaannya seperti ini. Jadi kita tidak tahu, kita tidak bisa, terus kita berproses. Tapi kalau didasari dengan ketulusan kita dalam proses itu, aman. Tapi kalau kita menduga-duga, aku belajar ya, aku ben seneng, ya. Oleh aku ini mungkin akan jadi ini. Nah itu menduga-duga. Seluruh daripada perbuatannya itu dinilai sendiri, akan mempunyai hasil seperti ini, itu menduga-duga. Nah, terus kekecewaan tadi itu biasanya hasil daripada dugaan, hasil dari dugaan yang tidak terwujud, ya, hasil dari dugaan yang tidak terwujud. Jadi umpamanya, saya mau ngamalkan, mau kulhu itu konon ceritanya nanti akan saya bisa ini atau dapatkan ini, itu dugaan itu. Nah, terus tidak nyampe dugaan itu. Nah, itu akan gelo ya. Nah, itu. Jadi kalau kita baca kulhu ya jangan duga-duga menilai daripada hasil kerjaan itu haknya Allah sudah. Allah akan lebih tahu tentang kekurangan dan kelebihan kita sudah. Allah sendiri yang ngatur, enak kita sudah ada yang ngatur. Kalau kita ngatur sendiri ya itu dugaan tadi itu. Ya. Terus yang terakhir tentang menduga-duga ini, menolak daripada kebaikan orang lain, baik dari segi materi atau non materi, baik yang nyata maupun yang batin. Jadi kalau ada orang lain memberi saran atau apa, dia langsung menduga. Langsung menduga, akhirnya bisa debat, ya. Jadi karena dugaan-dugaan, prasangka, apa yang diomongkan orang lain langsung kita tanggapi dengan prasangka. Itu kebaikan orang lain tidak akan masuk, ya kita tidak akan dapat kebaikan juga pada akhirnya. Karena begitu orang ngomong, kita sudah prasangka dulu, artinya kita sudah menolak dulu. Menolaknya kalau sudah prasangka atau menduga-duga itu tidak baik. Ya.
Ya, akhirnya kita rugi sendiri, mesti dapat informasi yang bisa menguatkan keimanan ketakwaan kita, tidak bisa karena kita sudah menutup dulu, ya. Ya. Coba pertanyaan lagi. Pun. Berarti setiap orang yang berproses dijalankan saja dengan ideal betul-betul.